PT Fastrata Buana. Ih, banyak nyamuk. Shh, hati-hati ya dengan penularan demam berdarah yang terjadi melalui gigitan nyamuk. Bersama tim dokter PTFB, Dr. Suwani, Dr. Priscilla, dan Dr. Devi. Penularan demam berdarah atau DBD terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua nyamuk Aedes pasti membawa virus dengue. Gejala biasanya mulai muncul sekitar 4 hingga 15 hari masa inkubasi setelah gigitan nyamuk pembawa virus DBD itu. Dan ada 3 fase, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan. Gejala paling khas yang muncul pada fase demam adalah demam tinggi lebih dari 40 derajat Celcius yang muncul tiba-tiba. Demam tinggi biasanya berlangsung selama 2-7 hari. Bisa timbul ruam kemerahan, nyeri kepala dan sendi, hingga mual dan muntah, dan juga penurunan nilai trombosit pada hasil laboratorium. Fase kritis disebut mengecoh karena di tahap ini demam akan turun drastis hingga ke suhu tubuh normal sekitar 37 derajat Celcius sehingga penderita merasa sudah sembuh. Dalam 3-7 hari pertama setelah lewat dari fase demam, pasien DBD sangat beresiko mengalami kebocoran pembuluh darah. Mulai dari sinilah tandanya Anda sudah memasuki fase demam berdarah kritis. Tanda-tandanya, penderita demam berdarah bisa terus-menerus mimisan dan muntah-muntah hingga merasakan sakit perut yang tidak tertahankan. Pasien harus cepat ditangani oleh tim medis karena fase kritis ini berlangsung tidak lebih dari 24-38 jam. Fase penyembuhan. Apabila pasien demam berdarah sudah berhasil melewati fase kritis, ia umumnya akan kembali mengalami demam. Namun hal ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Fase ini justru merupakan tanda-tanda bahwa pasien demam berdarah mulai sembuh. Pasalnya, seiring dengan naiknya suhu tubuh, trombosit juga akan perlahan ikut naik ke taraf normal. Cairan tubuh yang tadinya turun selama 2 fase pertama juga pelan-pelan mulai kembali normal pada 48-72 jam setelahnya. Di awal siklus demam berdarah, cairan elektrolit baik diminum untuk mencegah kebocoran plasma yang menjadi resiko fase kritis. Contoh minuman yang mengandung elektrolit adalah minuman isotonik, susu, oralit, dan jus buah. Asupan makanan dan minuman yang tepat sangatlah penting, terutama sebelum dan selama fase demam berdarah terlanjur kritis. Salah satunya adalah dengan mengkonsumsi jambu biji merah. Jambu biji merah mengandung trobinol yang mampu merangsang tubuh bekerja lebih aktif menghasilkan lebih banyak keping darah sehat. Ini bertujuan untuk memicu pembentukan platelet atau trombosit darah baru. Terus untuk pencegahannya bagaimana ya? Nah, yang memiliki bak mandi jangan lupa ya untuk selalu dikuras paling tidak seminggu sekali. Dan wadah penampung air jangan lupa dikenakan tutupnya. Anda juga bisa memasang kelambu anti nyamuk. Ingat, jangan sering menumpuk atau menggantung baju terlalu lama di tempat cucian. Selain itu, bisa menggunakan krim anti nyamuk. Nah, bila sudah ada keluarga yang terkena DBD, Anda bisa segera lapor RT untuk dilakukan fogging. Selain itu, bersihkan pot-pot tanaman yang menampung air, hias rumah dengan tanaman anti nyamuk. Oh iya, Anda juga bisa mendapatkan vaksin DBD. Sehat selalu dan tetap semangat. Sampai jumpa.